Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kasus PT Garuda, KAP Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amanda Eko Wardani, nomor absen 4. Saya Ayu Imania dari absen 7. Saya Dita Pitaloka, nomor absen 10. Saya Fani Alia Johar dari absen 11. Dan saya Hendriko Erga Prasetya, nomor absen 13. Baik, untuk yang pertama yaitu penjelasan mengenai kronologi kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi terkuaknya kasus skandal mengenai laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018. Pada tanggal 1 April 2019, sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahunan buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangannya, perusahaan dengan kode saham GIAA berhasil meraup laba bersih sebesar $809.000, berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2018 yang mengalami kerugian sebesar $216,58 juta. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal ketiga dari tahun 2018 perusahaan masih mengalami kerugian sebesar $114,8 juta. Selanjutnya, pada tanggal 24 April 2019, Perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat ini, dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Khairul Tanjung dan Donti Okskarya selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Khairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST. Akan tetapi, keputusan pimpinan rapat permintaan itu tidak dikabulkan. Hasil rapat, pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan Mahathir sebesar $239,94 juta terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih mengalami kerugian sebesar $244,96 juta. Dua komisaris tersebut berpendapat dampak dari pengakuan pendapatan itu menimbulkan kerancuan dan penyesakan. Pasalnya, keuangan Garuda Indonesia berubah dari yang sebelumnya mengalami kerugian menjadi untung. Selain itu, catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), padahal beban itu seharusnya menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerjasama dengan Mahathir belum masuk ke kantong perusahaan. Selanjutnya, pada tanggal 25 April 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun 2018. Selain manajemen, Perseroan, otoritas bursa juga akan memanggil kantor akuntan publik KAP, Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pemanggilan itu dijadwalkan pada tanggal 30 Maret. Selanjutnya, pada 26 April 2019, Komisaris 6 Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan akan memanggil manajemen Perseroan. Sebelum memanggil pihak manajemen, DPR akan membahas kasus tersebut dalam rapat internal. Wakil Ketua Komisaris 6 DPR RI, Ignaz Nasrul Zubir, mengatakan perseteruan antara Komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses.
Dalam rapat itu akan dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai plat merah tersebut. Jika sesuai jadwal, DPR kembali bekerja pada 6 Mei 2019. Selain itu, pada hari yang sama, beredar surat dari Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia, Sekarga, perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Aksi ini berkaitan dengan penolakan laporan keuangan tahun 2018 oleh 2 komisaris. Aksi ini, dalam surat tersebut disebutkan pernyataan pemegang saham telah merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Garuda Indonesia dan pelanggan setia maskapai tersebut. Namun, Asosiasi Pilot Garuda atau APG justru membantah akan melakukan aksi mogok kerja tersebut. Presiden APG, Bintang Hardiono, menegaskan karyawan belum mengambil sikap atas perseteruan salah satu pemegang saham dengan manajemen saat itu. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan. Baik, di sini saya akan melanjutkan kronologi kasus dari yang sebelumnya, yaitu dimulai dari tanggal 30 April 2019. Pada tanggal tersebut, Bursa Efek Indonesia atau BEPI memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Nah, pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa laporan keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, yang merupakan member of BDO Internasional. Nah, kemudian di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu juga mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. KAP tersebut merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang menuai polemik. Nah, kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kemenko masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Nah, kemudian di tanggal 2 Mei 2019, OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Nah, selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi. Kemudian di tanggal 3 Mei 2019, Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya diolah oleh 2 komisarisnya. Maskapai berlogo Grup Garuda ini juga mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Technology. Nah, kemudian di tanggal 8 Mei 2019, kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama PT Mahata Aero Technology. Jadi pasalnya, PT Mahata ini sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar. Dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Nah, dengan menandatangani kerjasama dengan PT Garuda ini, PT Mahata mencatatkan utang sebesar 239 juta US dollar kepada PT Garuda dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Untuk kronologi kasus yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kronologi kasus di tanggal selanjutnya yaitu pada tanggal 14 Juni tahun 2019. Nah, pada tanggal ini, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. Nah,
KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIAA yang menuai banyak polemik. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP, disimpulkan bahwa adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait penetapan sanksi yang akan dijatuhkan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan yang menjadi auditor pada laporan keuangan milik Garuda Indonesia tahun 2018. Nah, untuk selanjutnya yaitu tanggal 18 Juni tahun 2019. Pada tahun ini, Bursa Efek Indonesia selaku otoritas pasar modal pada kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada PT Garuda Indonesia. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi secara intens dengan OJK. Namun, Bursa Efek Indonesia belum membeberkan lebih lanjut mengenai langkah ke depan itu dari manajemen bursa. Untuk yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Juni tahun 2019. Nah, di tanggal ini, setelah perjalanan panjang, akhirnya PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain PT Garuda Indonesia, sanksi itu juga diterima oleh auditor laporan keuangan milik Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik Kanser Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan entitas anak tahun buku 2018. Nah, untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan atau 1 tahun. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran-jajaran direksi dan komisaris dari PT Garuda Indonesia. Nah, mereka itu diharuskan patungan untuk membayarkan denda sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan oleh OJK, yaitu yang pertama, Garuda Indonesia harus membayar denda 100 juta. Selain itu, masing-masing dari direksi juga diharuskan membayarkan denda sebesar 100 juta. Nah, selain sanksi yang diberikan dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, PT Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, adapun sanksinya itu salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai burung Garuda yang berlambangkan burung Garuda ini atau PT Garuda Indonesia. Sekian mengenai kronologi kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang peranan manajemen perusahaan di dalam kasus tadi yang sudah dijelaskan dalam kronologi sebelumnya ya teman-teman. Jadi manajemen PT Garuda Indonesia Tbk itu seharusnya memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan tahun buku 2018 serta membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah dikenakan kepada seluruh anggota direksi Garuda dan dilakukan secara tanggung renteng atau iuran bersama kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Jadi next. Nah,
Lalu bagaimana sih peran auditor di dalam kasus sebelumnya itu? Kok bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah dijelaskan di kronologinya? Nah, dalam kasus ini yang dilakukan oleh auditor akuntan publik atau AP, Kastner Sirum Mapea, dan kantor akuntan publik atau KAP Tan Brata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018 adalah mengaudit dan membenarkan atas laporan keuangan tersebut. Untuk topik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kode etik audit yang dilanggar oleh auditor. Di sini auditor melanggar dua kode etik. Yang pertama yaitu melanggar kode etik kehati-hatian dan kompetensi profesional. Akuntan publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi, sebab akuntan publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, di mana hal ini melanggar SA 315. Selain itu, akuntan publik juga belum sepenuhnya kan bukti yang cukup menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya telah melanggar SA 500. Yang kedua yaitu akuntan publik juga melanggar kode etik perilaku profesional. Akuntan publik tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Selanjutnya yaitu hal yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait supaya kasus tersebut tidak terulang di kemudian hari. Untuk mengatasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, beberapa hal yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi kepada auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia, yaitu pembekuan izin selama 12 bulan, dan juga OJK yang telah memberikan sanksi dan juga denda kepada PT Garuda Indonesia. Agar kasus serupa tidak terulang kembali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Pihak KAP Tan Brata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan perlu melakukan pengecekan ulang terhadap piutang PT Garuda Indonesia Tbk atas Mahatas sebesar 239,94 juta US dollar. Pihak KAP sendiri juga perlu melakukan pengecekan pada histori dokumen penjualan dan penerimaan perusahaan. Dan dokumen penerimaan seperti remittance advice, listing of cash receipt transaksi file, dan lain sebagainya. Pengecekan histori dokumen-dokumen ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses audit, sehingga audit yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku. Demikian presentasi dari kasus PT Garuda Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.